Sebelum kita memulai akan kegiatan kita pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Doa selesai. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya akan menyampaikan sosialisasi tentang pendidikan keterampilan hidup yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa itu pendidikan keterampilan hidup? Pendidikan keterampilan hidup itu adalah satu program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk guru dan siswa bisa menerapkan apa itu tentang pendidikan akademik, pendidikan kehidupan, dan pendidikan life skill. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan lewat video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan hidup. Keterampilan hidup menggambarkan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk menjalin hubungan sosial, menyelesaikan masalah, mengelola risiko, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain. Pendidikan komprehensif membutuhkan keterampilan akademik, sehingga kita dapat memahami konsep-konsep seperti matematika, sains, dan literasi. Kemudian keterampilan penghidupan, kita dapat menguasai tugas-tugas praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan keterampilan hidup atau life skill, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, membuat keputusan yang baik, dan mengatasi tantangan hidup. Keterampilan hidup berbeda tetapi sama pentingnya dengan keterampilan penghidupan dan keterampilan akademik. Keterampilan akademik meliputi matematika, ilmu pengetahuan alam. Keterampilan penghidupan itu meliputi pertukangan, menjahit, pembukuan, pertanian. Dan keterampilan hidup itu berkomunikasi, bekerja dalam kelompok, kesadaran diri, dan berpikir kritis. Apa itu pendidikan keterampilan hidup atau PKH? Pendidikan keterampilan hidup atau PKH mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai hal penting dalam konteks individu mereka. PKH dapat diimplementasikan dalam program terpisah dan diintegrasikan ke dalam program lain untuk memastikan bahwa PKH relevan dengan kehidupan remaja. PKH diajarkan dalam yang dihadapi remaja dalam kehidupan mereka yang disebut dalam kurikulum ini sebagai pengetahuan kritis. Ada kurang lebih 13 keterampilan hidup. Yang pertama, mengatur diri sendiri. Itu kemampuan untuk memahami dampak potensi dan pikiran dan tindakan seseorang pada diri mereka sendiri dan orang lain dalam mengubahnya jika diperlukan. Yang kedua, kreativitas, kemampuan pendekatan terhadap masalah dan tugas dengan cara yang baru dan berbeda. Yang ketiga, berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi secara menyeluruh termasuk membedakan mitos dan fakta dan mempertimbangkan berbagai pendapat dan perspektif. Yang keempat, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih tindakan terbaik dan berbagai kemungkinan dalam mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang berbeda. Bernegosiasi, kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan cara pandang orang yang berbeda. Bekerja sama, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Menyelesaikan masalah, itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Berpartisipasi, kesediaan untuk menjadi bagian dari kegiatan tim atau diskusi kelompok. Mengelola stres dan emosi, kemampuan untuk mengidentifikasi
dan mengelola perasaan dan emosi. Resilient, kemampuan untuk bangkit kembali setelah pengalaman yang sulit. Berempati, kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain. Berkomunikasi, kemampuan untuk mengekspresikan diri, ide dan keyakinan seseorang dengan cara yang meyakinkan. Menghargai perbedaan, kemampuan untuk menghargai perspektif, kepercayaan, ide dan pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Cara menggunakan buku panduan kerja. Ada struktur buku panduan kerja. Ya, buku panduan kerja guru terdiri dari 5 modul yang mendukung siswa-siswi untuk menempuh pijakan yang penting dalam perjalanan mereka untuk menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Setiap modul mengeksplorasi 4 tema. Satu tema tiap pertemuan dan keterampilan-keterampilan hidup secara lebih rinci. Mari kita perhatikan. Yang pertama, modul 1, mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri ada 4, identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalin pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh. Modul 2, membentuk kebiasaan sehat. Yang pertama, kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol dan obat-obatan, internet dan media sosial. Modul ketiga, mengembangkan hubungan yang saling menghormati, berteman, cinta, kesehatan reproduksi, kesehatan seksual. Modul 4, menciptakan dunia yang lebih baik, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian dan konflik, kepedulian terhadap lingkungan. Dan modul yang kelima, melakukan aksi bersama, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menentukan sasaran dan tujuan, dan merencanakan sebuah proyek. Sekian dan terima kasih.